Gua pun juga ngerasa seperti itu. Bisa dibilang ya itu adalah fitrah ya, bisa dibilang fitrah. Maksudnya manusia pasti pernah atau bahkan sedang mengalami capek. Betul, karena memang sesungguhnya kita manusia yang memang lemah, makhluk yang lemah. Iya betul. Maka dari itu kita butuh backingan. Iya betul. Backingannya apa, bro? Backingannya ya kita minta sama Tuhan. Nah itu udah benar. Oke, udah selesai berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semua apa kabar? Selamat datang lagi bersama kita Pak Denny dan Mas Roju. Gak so manis, malu menjakun. Biar heboh. Ya kembali lagi pokoknya sama kita ya. Terserah dia mau heboh mau kayak gimana. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, senang, gembira. Apalagi ketemu dengan kita yang udah mandi, yang udah wangi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mari kita sapa. Oke. Pakai bedak yang cemong untuk. Iya betul. Mandi suapin pakai nasi sama mati. Kadang sama wortel doang. Di taman ntar bapaknya datang pakai motor bebek minta kunci rumah. terus lanjut dah. Biasanya gitu. Biasanya begitu. Gue lagi capek nih masalahnya. Jangan bikin itu dong. Tidur aja dah. Ya itu gue capek. Iya. Capek nasi, bro. Ini aja sih sebenarnya kayak mikir lebih kayak ke mikir dan ngerasa kayak kok gini ya gitu loh. Tapi jangan mikir. Gak bisa lah. Kepikiran. Ya udah Apaan? Lewatin aja dah. Rasain gitu. Waduh. Memang ini gak bagus. Mungkin banyak teman-teman juga yang merasa lelah, letih, lesu, lunglai, kurang darah itu mah ya. Iya bener. Minum. Iya. Enggak usah minum. Ngecit hesoyam. Waduh mantap itu luar biasa. Penuh. Kok main game jadinya ya? Langsung penuh kan? Kok jadi main game? Soalnya untuk yang tahu aja ya. Karena kita tahu. Iya. Ya banyak sih yang ngerasa capek. Kadang-kadang ngerasa hidup ini kok begini ya. Ya Allah, kok begini amat. Iya. Udah mencoba berbagai macam cara masih begini. Betul. Kan? Rasanya lelah gitu. Kayak pengen sebenarnya kayak Main lebih baygon. enggak kayak udah kayak give up aja gitu, nyerah lebih kayak nyerah terus kayak kasih napas dulu dah gitu. Maksudnya napas bukan gini ya, maksudnya kayak ada istirahatnya gitu. Wajar gak sih orang ngerasa capek begitu benar? Atau mau nyerah atau apa lelah gitu? Mungkin bisa dibilang wajar ya, karena memang kan ada manusia itu kan punya stamina. Iya, ini lelahnya kan pikiran tadi. Iya, karena mungkin banyak faktor dia bikin pikiran itu. Kalau lu ngomong stamina beda lagi konteksnya nih dia. Waduh. Iya bener, emang takut gue sama orang yang kategori udah wajib nikah ya. Jadi memang wajar menurut gue orang capek secara pikiran atau secara fisik ya, jasad ataupun jiwa gitu. Bagi gue itu wajar karena gue pun juga ngerasa seperti itu. Bisa dibilang ya itu adalah fitrah ya, bisa dibilang fitrah. Maksudnya manusia pasti pernah atau bahkan sedang mengalami capek. Betul, karena memang sesungguhnya kita manusia yang memang lemah, makhluk yang lemah. Iya betul. Maka dari itu kita butuh backingan. Iya betul. Backingannya apa, bro? Backingannya ya kita minta sama Tuhan. Nah itu udah benar. Oke, udah selesai berarti ya. Cepet banget. Rekor nih kita kalau udah closing. Kali itu udah ada jawabannya. Iya, enggak maksudnya ya basa-basi kayak podcast lain gitu loh, Ji. Ya Allah. Ya kalau udah ada jawabannya udah kelar. Iya. Kita tuh mau kerja capek, mau sekolah capek, ngurusin rumah capek, bikin podcast. Lu kira nggak capek? Capek. Sama capek semua. Bahkan nggak ngapa-ngapainnya capek. Iya. Tahu lu tau nggak kenapa bisa capek begitu orang? Maksudnya kita semua bisa capek begitu? Nggak tahu tuh. Karena mungkin ya. Gitu kayak tebak-tebakan ya. Iya. Karena mungkin
ketika kita melakukan sesuatu aktivitas, kita tidak menghadirkan Tuhan. Jadi rasanya capek. Kena banget. Kita terlalu sombong gitu. Iya kan? Jadi seolah-olah kita bisa semua. iya, jadi ngerasa ketika lu udah ngejalanin, wah sia-sia. Ternyata sia-sia nih yang gue lakuin. Padahal kalau lu hadirkan Tuhan, itu semua nggak sia-sia bro. Udah ada hitungan kebaikannya di situ. Even lu gagal. Iya betul. Iya kan? Ada minimal ada. Wah kalau gue kayak gini lagi gue bakal gagal nih. Iya betul. Dan itu udah dihitung dengan lu usaha. Insya Allah ada pahalanya maksud gue gitu. Dan dengan tadi lu ngerasa punya backingan itu, lu pasti ngerasa gue di tangan yang tepat. Jadi ketika lu gagal pun, masih ada husnuzonnya. Nanti ada kok kejutan yang menanti gitu. Oke. Gue paham. Ada gitunya gitu. Tapi lu tahu, lu bisa ngasih tahu ke kita nggak gimana cara untuk mewujudkan pemikiran seperti itu? Ya itu tadi, hadirkan Tuhan dalam setiap usaha lu, sehingga lu ketika ngerasa gagal pun nggak ngerasa gagal, tapi ngerasa kalau bukan yang kayak gini pasti gue begitu, artinya ini yang terbaik buat gue. Dan berpikirnya jangan cuma saat ini keadaan lu. Misal nih, sekarang gue lagi gagal, mungkin sekarang belum punya apa-apa atau gimana gitu, mau kawin gak punya duit atau apa segala macam misalnya. Iya, tapi pikirkan bisa jadi sekarang lu gagal ini itu adalah jembatan buat lu sukses di depan nanti. Oke, iya paham kan? Gue paham. Berarti lu kesandung sekarang, di depan gak kesandung lagi. Iya dirapel kegagalannya. Iya, Bisa jadi. Pembelajaran kan begitu. Karena kita udah tahu, kita udah pernah kesandung nih. Nah, bahkan kalau misalkan di depan anak ada batu juga yang sama, iya, mungkin kita nggak bakal kesandung lagi. Bisa jadi begitu karena udah pernah, ya kan. Betul. Dan gue ingat kata Mary Riana itu, rest. Kita semua manusia perlu rest, artinya istirahat kan. Tapi dia bilang istirahat itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, bukan tidur, bukan apa. Tapi istirahat itu kata dia itu adalah lu tetap melakukan aktivitas lu, tapi hilangkan kekhawatiran lu. Oh, karena itu yang bikin capek. Artinya adalah ketika lu udah ngerasa di tangan yang tepat tadi, ngerasa punya bimbingan Tuhan, ya pasti biasanya kita khawatirnya hilang dong. Betul. Secara logika lah. Betul, iya. Ya karena memang jujur ya, mungkin ini gue nggak tahu. Gue juga pernah kan karena ngerasa capek, gue kan pernah ya. Jadi itu yang dibilang sama si beliau itu Marian itu mungkin ada benarnya juga, bahkan benar kayak sebenarnya tuh rasa capek itu timbul dari batin dan pikiran ya. Jadinya merasuk ke fisik juga gitu. Nah fisik itu bisa dibilang lah kesetrum lah fisik gitu. Jadinya respon yang diterima sama fisik ya lemes, ya capek, yang nggak mau ngapa-ngapain dan sebagainya, terpuruk lah intinya gitu. Dan orang-orang kadang memang suka berdiam di keterpurukannya. Suka kadang-kadang gitu, misalnya lagi apa galau capek gitu. Dia suka tuh menikmati itu dengan mungkin dengerin lagu-lagu yang galau, dengan baca tweet galau, terus akhirnya jadinya menikmati menurut gue, bukan mencoba bangkit. Karena gue juga dulu begitu gitu. Pelaku. Gak apa daripada pelakor. Oh iya betul. Nggak ada mendingnya sih. Tapi kadang orang begitu dan pengen orang lain tahu, gue lagi jatuh nih, pengen ada rasa begitu. Kadang-kadang begitu, jadinya nggak bangkit gitu kan. Tapi ini gue baru belajar nih, maksudnya ini termasuk pembelajaran juga ya dari pengalaman lu, jadi gue bisa tahu ada tipikal orang yang mereka yang memang suka dengan jadi keadaan menikmati. itu, lebih kayak bahasanya menikmati, itu bagus banget. Dan pengen orang tahu, itu yang paling kena banget, paling relate banget itu kayaknya itu deh. Iya, jadi kayak pengen mungkin dikasih perhatian, ngerti, gitu. Dikasih perhatian, terus ya, dan gua gitu. Terus dibaik-baikin. Oke, paham juga sih. Cuman kayak gini Pak, kadang itu nggak bisa kita pungkiri juga, dalam arti gini, gua lagi pusing, mumet, sumpama contoh nih, perusahaan gua bangkrut nih. Nah, untuk respon pertama kita itu pasti kan kayak stres, ya kan? Bener sih. Galau, pokoknya lagi down banget lah, shock atau segala macem lah kan. Itu kan susah ya, untuk menghadirkan Tuhan itu. Iya, butuh latihan memang. Iya. Berarti butuh waktu lah untuk
ketika lu pertama dapat musibah misal dan masih bersyukur itu emang gak gampang. Yes, nah gampang. Ke situ maksudnya tuh. Tapi sebetulnya itu yang harus dilakuin. Sebetulnya meskipun nggak gampang ya, gue juga tahu, gue juga masih belum bisa. Tapi sebenarnya itu yang harus dilakuin karena ketika udah ngelakuin itu, lu percaya kalau misalnya bukan ini yang terjadi, mungkin akibatnya lebih buruk lagi buat gue gitu. Oh iya, paham. Jadi mungkin sekarang ini yang terbaik nih. Iya. Begini. Begitu. Dan mungkin oke, bagus dah gue disadarin sekarang. Bisa jadi begitu. Karena banyak orang, gue pernah nonton podcast ya itu. Itu nonton apa denger nih? Nonton, nama denger juga kan. Oke, siap. Masa gue nonton volumenya 0. Kan lagi tebak kata. Oh iya. Jadi dia bilang ketika lu susah nanti, ketika lu udah sukses, lu bakal rindu masa susah lu gitu. Karena bahkan ada orang-orang yang belum siap untuk megang uang, akhirnya jadi hancur kan. Misalnya tiap malam ke klub mabuk, beli narkoba. Iya, orang kaya baru lah. Iya, itu kan ibaratnya dia belum siap. Iya. Belum siap. Berarti memang kita harus mempersiapkan mental. Betul. Itu mungkin berarti salah satu jalan kali ya. Iya. Capek itu salah satu jalan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan mungkin kalau belum sukses ya terus aja lakuin. Insya Allah bakal ada hasilnya. Karena kan ada di surat itu ya. An-Najm. Yang mana ini? An-Najm ayat 39-41 tuh. Wa an laisa lil insani illa masa'a. Iya. Artinya manusia itu tidak akan mendapatkan apa yang kecuali apa yang dia usahakan gitu lah. Terus wa nasa'yahu saufa yura. Dan usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Artinya bakal berbuah hasil kan. Iya, bakal diwujudkan. Iya, kelanjutan ayatnya tuh. Terus summa yujzahu apa ya? Ya tazakka. Enggak, bukan. Gue lupa pokoknya, tapi artinya adalah dan akan dibalas dengan kebalasan yang sempurna, pembalasan yang sempurna. Jadi yang terbaik gitu. Itu lanjutan ayatnya gitu. Jadi itu udah ada di Al-Qur'an maksud gua kayak gitu. Tapi apakah bisa dibilang kita diberikan rasa capek ini itu adalah salah satu bentuk perhatian Tuhan? Bisa jadi. Karena bisa jadi ketika lu misalnya melakukan sesuatu terus gagal, capek gitu ya. Allah bukan berarti menghukum lu tapi malah ngajarin lu. Tadi itu bentuk perhatiannya? Iya, tadi yang ngajarin lu nanti ke depannya jangan jatuh lagi. Karena bisa jadi ke depannya lu dapat misalnya amanah yang lebih besar, dapat proyek yang lebih besar, kan gitu. Bisa jadi. Oh, paham gua. Jadi mungkin nih kesimpulan gua dari obrolan kita ya. Jadi kayaknya untuk first impression kita kan pasti shock yang tadi. Kita pasti shock, kita pasti terpuruk lah. Coba deketin orang-orang yang satu visi sama lu ya. Iya, pertama ke Allah dulu. Iya, betul. Kayak yang waktu kita bahas di speaker tuh ada. Yang mana nih? Banyak. Yang maksudnya yang ketika lu masalah. Iya, ketika lu punya masalah, terus lu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak langsung kasih solusi tapi kasih ketenangan. Ya lu bisa mikir gitu. Baru nanti dapat jalannya. Iya. Bukan Allah ngasih jalan ya, iya. tapi nanti dikasih juga bimbingan sama Allah jalan kemana, tapi hati dulu tenang gitu. Iya, betul. Oh iya, paham gua. Jadi ketika emang tadinya panas harus diademin dulu. Iya, betul. Karena kalau lagi stres atau lagi pusing nggak bisa mikir biasanya. Pengennya cepet kelar, itu manusia begitu. Pengennya cepet kelar emang. Iya. Gue juga sama. Tapi cara dunia kayaknya nggak begitu dah. Iya, betul. Kayaknya nggak gitu. Karena memang dunia itu ya kayak sekarang kita rasain deh. Mungkin expect kita terlalu besar sama dunia. Jadi kayak gue maunya kayak gini. Sempau kan ada yang punya rencana dulu, itu bagus sih, punya wishlist gitu kan. Gue pokoknya umur 21 tahun gue harus lulus dari sekolah ini ya, terus bisa masuk ke sini gitu. Itu kan rencana. Dan bisa dikabulkan juga bisa kalau kita usaha keras. Betul. Tapi maksud gue ketika lu gagal dengan itu, ya mungkin itu yang terbaik gitu. Iya, betul. Karena kalau gue percaya sih semua hal itu datang kepada lu di saat yang tepat sih. Di saat lu siap mungkin gitu atau apa. Sama halnya mungkin rezeki, jodoh segala macem. Gue rasa begitu. Berarti bukan karena lu nggak mampu. Iya, belum. Iya, karena memang mungkin ketika itu dikasih sama lu sekarang, mungkin lu bakal oleng. Iya, bisa jadi begitu. Iya kan tadi gue bilang pembelajaran lah. Misal nih sekarang project lu dapet kerjaan misalnya 500 juta misal. Ketika lu gagal artinya bisa ganti rugi ratusan juta. Terus lu gagal, tapi ke depannya udah proyek misalnya kerjaan 10 miliar. Kalau gagal lu ganti rugi 5 miliar. Kan lu udah belajar di sini. Tapi jadi yang lebih gede lu
udah belajar gitu misalnya. Dan udah dapat juga caranya. Iya. Ketika emang misalkan gagal gitu, oh gue salahnya di sini kemarin. Gitu, paham. Bisa jadi begitu. Jadi jangan berkecil hati kawan. Oh iya kawan, nantangnya mantu. Iya. Maksudnya kita tetap jalanin aja yang memang bisa kita lakuin gitu. Dan tadi hadirkan Tuhan di dalam setiap langkah lu, karena itu jadi backingan yang kuat menurut gua. Betul. Memang karena capek ini menghantam semua lini ya. Iya. Nggak orang besar, nggak orang kecil, nggak laki, nggak Kemarin gua juga capek banget gua. Apa nih? Habis jogging 2 hari. Waduh, 2 hari gila. Lu kan gak makan? Nggak makan lu, lari doang. Lu nggak bisa kan makan sambil lari, nggak mungkin dong. Kan bisa ngaso dulu. Iya berarti nggak 2 hari dong, ngaso itu. Isomanya lah. Wah isoma bener. Bener lu bos arung dong. Ya itu dia. Jadi teman-teman semua mudah-mudahan yang mungkin merasa capek, kita juga pernah merasa capek, jangan pernah menyerah lah ibaratnya. Betul. Karena yang menyerah itu cuman orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Betul itu betul. Pernah menyerah. Betul. Karena bisa jadi itu yang terbaik buat lu saat ini gitu. Dan Allah nggak mungkin pengen nyengsarin hambanya. Tuhan nggak mungkin pengen nyengsarin hambanya, tapi pasti ngasih yang terbaik buat hambanya gitu sih. Yes, itu sangat tepat sekali karena Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Betul banget ini. Pengasih dan juga penyayang. Yes. Mungkin sobat insaf sekalian. Bukan dulu. Udah lewat speaker. Oh iya. Ya bukan udah pada insaf gitu. Ya amin. Ya amin. Lu udah belum? Kita juga sama. Mudah-mudahan. Amin. Ya, mungkin cukup sekian di video kali ini teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah nonton semuanya dan jangan lupa subscribe, like, share, komen supaya videonya jadi lebih bermanfaat dan juga kita subscribernya nambah gitu kan. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.